Kisah Inspirasi Iman. Tanggal 10 Maret, Santo Yohanes Ogilvie. Tanggal 10 Maret adalah peringatan liturgi Santo Yohanes Ogilvie, seorang Skotlandia abad ke-16 dan ke-17 yang berpindah agama dari Protestan ke Katolik, menjabat sebagai pendeta Jesuit, dan meninggal sebagai martir di tangan pejabat negara. Santo Yohanes dieksekusi karena pengkhianatan, menolak untuk menerima klaim supremasi Raja James pertama atas gereja. Paus Paulus ke-6 mengkanonisasi dia pada tahun 1976. Seorang imam Katolik, dia adalah satu-satunya orang suci Skotlandia pasca reformasi. Pada bulan Februari tahun 2010, selama kunjungan konferensi wali gereja Skotlandia ke Roma, Benediktus XVI meminta para uskup untuk meningkatkan devosi kepada Santo Yohanes Ogilvie di kalangan para imam, karena martir Jesuit ini benar-benar luar biasa dalam dedikasinya terhadap tugas pastoral yang sulit dan berbahaya. Pelayanannya sampai pada titik menyerahkan nyawanya. Belakangan pada tahun itu, selama kunjungannya ke Inggris, Paus kembali mendorong para imam untuk melihat teladan orang suci yang berdedikasi, tidak mementingkan diri sendiri, dan berani. Yohanes Ogilvie lahir pada tahun 1579, anggota keluarga bangsawan. Beberapa kerabatnya menganut iman Katolik, sementara yang lain menganut interpretasi John Calvin tentang Protestantisme sebagai Presbyterian. Meskipun dibesarkan sebagai seorang Calvinis, Yohanes memiliki keraguan mengenai kesesuaian sistem ini dengan kitab suci. Secara khusus, dia tidak dapat menyelaraskan teologi Calvin tentang predestinasi dengan ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan menghendaki mereka diselamatkan. Kesulitan ini, ditambah dengan perbedaan antara kesatuan Katolik dan banyaknya sekte dan denominasi Protestan, mempengaruhi keputusan Yohanes untuk masuk gereja Katolik. Dia mengambil keputusan tersebut pada usia 17 tahun saat belajar di Belgia, dan pada tahun 1599 dia menjadi novis di Serikat Yesus. Setelah belajar dan pelatihan ekstensif, dia ditahbiskan menjadi imam Jesuit di Paris pada tahun 1610. Yohanes sangat ingin kembali ke negara asalnya dan mendorong kembalinya negara tersebut ke gereja Katolik. Ia pernah menjabat sebagai pastor di Prancis, sambil meminta untuk dikirim kembali ke Skotlandia. Orang lain dalam ordonya menjelaskan kepadanya bahwa misi seperti itu akan berbahaya dan tidak akan menghasilkan banyak hasil. Namun pada tahun 1613, Yohanes memperoleh tugas yang diinginkannya. Dia segera menemukan kebenaran dari peringatan yang dia terima dari para Yesuit lainnya, tentang kesulitan evangelisasi Katolik di Skotlandia. Banyak anggota kelas atas tidak tertarik untuk kembali ke gereja, meskipun dia melakukan pekerjaan pastoral di antara sebagian besar penduduk miskin Skotlandia yang masih memelihara iman. Setelah beberapa waktu di Inggris, ia kembali ke Prancis, mencari arahan tentang bagaimana melanjutkan usahanya mengingat kurangnya keberhasilannya. Namun, Jesuit Perancis memerintahkan Yohanes kembali ke Skotlandia, di mana ia melanjutkan pelayanannya kepada gereja bawah tanah serta sejumlah kecil orang yang tertarik untuk pindah agama. Penangkapannya terjadi ketika salah satu calon baptis ternyata adalah seorang informan yang menangkap dan menginterogasi Yohanes. Tuduhan kriminal pertama yang dihadapi Santo Yohanes Ogilvie adalah merayakan misa di wilayah raja. Karena tidak mau memberatkan dirinya sendiri, dia dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Sebuah batang besi dipasang di kakinya untuk mencegah dia bergerak di dalam selnya.
Meskipun mengalami cobaan berat ini, dia dengan tegas menolak tekanan untuk memberikan bukti yang memberatkan umat Katolik Skotlandia lainnya. Penyiksaan berat kemudian ditimpakan pada Yohanes. Rambut dan kuku jarinya dicabut, dan selama 9 hari dia dilarang tidur dengan cara terus-menerus ditusuk dengan tiang tajam. Para sipir penjara memukulinya, melemparkannya ke lantai sel, dan berteriak di telinganya. Namun, tidak ada yang bisa membuatnya melepaskan keyakinannya atau mengkhianati rekan senegaranya yang beragama Katolik kepada pihak berwenang. Para penyiksa Yohanes terkesan dengan ketabahannya, dan selera humornya yang mengejutkan yang ia tunjukkan saat menghadapi hukuman brutal. Namun mereka tidak dapat mengampuni nyawanya, kecuali imam Jesuit tersebut memberikan jawaban yang dapat diterima terhadap serangkaian pertanyaan yang diberikan oleh Raja James pertama. Yohanes menyatakan kesetiaannya kepada Raja, namun dengan tegas menolak klaim James atas supremasi atas gereja dalam masalah agama. Imam itu akhirnya dihukum atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi. Upaya untuk memberikan suap kepada Yohanes, sebagai imbalan agar dia kembali ke Protestan, dan pengkhianatannya terhadap sesama umat Katolik, terus berlanjut bahkan ketika dia sedang digiring untuk dieksekusi. Kata-katanya sendiri yang menantang tercatat, demi iman Katolik, katanya, dia akan, dengan rela dan gembira mengorbankan bahkan 100 nyawa. Ambillah satu yang kumiliki dariku, dan jangan menundanya. Tapi agamaku, kamu akan melakukannya, jangan pernah merebutku. Ketika ditanya apakah dia takut mati, sang imam menjawab, saya takut mati seperti halnya Anda makan malam. Santo Yohanes Ogilvie dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 10 Maret tahun 1615. Sebagai isyarat terakhir sebelum digantung, Santo Yohanes telah melemparkan manik-manik rosarionya ke kerumunan dan mereka ditangkap oleh seorang bangsawan Calvinis. Pria tersebut, Baron John A.B. Eckersdorff, kemudian menjadi seorang Katolik, menelusuri pertobatannya dari insiden tersebut dan tasbih rosario sang martir. Santo Yohanes Ogilvie, doakanlah kami. MAP TV Channel.